Edutainment Channel Inshallah. Halo kampus brainer, selamat sore. Waduh, balik lagi ya barengan sama Delvi di sudut kampus pastinya. Dan hari ini hujan mendung, cuman nggak apa-apa lah ya, karena hari ini tuh spesial banget. Delvi kedatangan tamu. Pokoknya kalau misal kampus brainers notice Delvi di story atau mungkin di postingan Rama FM gitu ya, hari ini kita kedatangan tamu yang kalau bisa bahasnya tuh daging banget dan perlu banget kampus brainers dengerin di www.ramafm.com. Karena kita bakal bahas lumayan lama, sekitar 2 jam ke depan, dari jam 3 sampai jam 5 sore kayak gitu ya. Buat kampus brainers yang penasaran atau pengen tahu informasinya, boleh banget stay tune sampai jam 5 sore di www.ramafm.com. Oke kampus brainers, ya satu lagu dari Salma Salsabila yang judulnya Boleh Juga. Boleh dong, kenapa nggak boleh? Semua yang ada di dunia ini tuh boleh kalau misal kita niat gitu ya. Dan seperti yang udah Delvi spill di awal tadi, nggak usah berlama-lama ya, langsung aja kita kenalan ya sih, karena kampus brainers udah pada penasaran gitu. Ini ada Duta Literasi Perpustakaan di kategori dosen ya tahun 2025. Halo Ibu. Halo Mbak Delvi. Mungkin bisa perkenalan dulu gitu ya Bu ya? Iya. Baik, selamat sore Mbak. Yeah. Nama saya Yayi Arsandri, nama lengkapnya. Saya dosen dari Prodi Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tahun 2024 saya terpilih sebagai Duta Baca Perpustakaan kategori dosen. Oke, Masya Allah. Halo Ibu Yaya. Ibu Yayi. Ibu Yayi. Mungkin panggilan akrabnya dari mahasiswa Ibu? Ibu Yayi. Ibu Yayi. Oh begitu ya. Oke, namanya lucu sekali ya Bu ya. Tapi boleh nanya-nanya kabar nggak nih Bu? Tadi kabarnya hari ini bagaimana? Alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah. Luar biasa hujan ini. Luar biasa hujan ya. Hujan berkah berarti mengiringi jalan Ibu untuk kesini begitu ya. Alhamdulillah ya. Dan tadi sempet nyasar nggak Bu pas waktu datang ke sini? Iya, saya ke perpustakaan dulu tadi. Oke. Karena ini ya agak nyasar nggak nih ke sini? Aman ya? Aman Gitu. Karena agak nyempil nih ya tempatnya Ibu ya gitu. Kalau boleh tahu kesibukannya akhir ini apa nih Bu nih? Akhir-akhir ini saya masih mengajar Mbak. Jadi kebetulan di tahun ini karena saya juga masih harus menyelesaikan studi S3. Itu jadi saya mengajarnya memang minta sedikit. Jadi kebanyakan bimbingan untuk studi perancangan arsitektur. Oh, seperti itu. Di semester 2, kemudian pembimbingan juga di tugas akhir mahasiswa. Oh, aduh, gitu. Lumayan sibuk berarti nggih Bu, apalagi harus pendidikan lagi begitu. Iya. Kalau untuk di arsitek sendiri bagaimana Ibu? Adakah mungkin kesibukan Ibu yang membuat kayak walaupun sibuk tapi saya senang begitu? Iya tentu Mbak, saya ngajar senang banget. Oh, okay. Ngajar yang sifatnya bimbingan, terus face to face dengan mahasiswa, terus kadang-kadang juga memberi mereka motivasi gitu ya. Karena kalau saya lebih suka mengajar yang sifatnya itu kelompok kecil sebenarnya, karena kalau kelompok besar itu agak kewalahan juga ya. Kelasnya besar. Gitu. Iya betul sekali. Lebih bisa personal gitu. Tapi kalau untuk anak arsitek ini seru-seru gitu ya Bu? Karena dominan pasti laki-laki ya? Enggak juga. Enggak juga, malah enggak? Itu 50-50. Oh 50-50, yeah. Wah berarti sekarang memang anak perempuan sudah tertarik untuk masuk dunia arsitek gitu ya Bu ya. Tapi hari ini Delvi senang sekali ya bisa bertemu dengan Ibu Yayi ya. Semoga nanti pembahasan kita nanti bisa didengarkan sama kampus brainers, bisa jadi salah satu pelajaran gitu ya. Dan mungkin nanti kita masuk lagi ya Bu ya di segmen kedua, kita bahas seputar perpustakaan. Tapi setelah ini Delvi mau puterin lagu requestan dari kampus brainers nih ya. Ada yang request untuk diputarkan lagu Delantis Lampu Merah. Waduh, berarti kalau bisa udah lampu merah itu berarti harus stop gitu ya Bu ya. Nggak boleh maju ya. Kalau masalah hati emang kayak gitu sih kampus brainers. Jadi langsung aja ya buat kampus brainers, enjoy the song. Oke, kampus brainers. Waduh, kayaknya udah banyak yang nunggu-nunggu ya Bu ya. Tadi kita udah perkenalan gitu ya seputar Ibu Yayi ya tadi ya, dari dosen arsitektur UMS dan sekarang menjadi Duta Baca Literasi Perpustakaan UMS, dosen ya Bu ya. Oke, mungkin tadi kan kalau misal Ibu sempat spill gitu ya, kalau misalnya boleh dikasih tahu nggak sih alasan menjadi Duta Perpustakaan apa? Mungkin seberapa sering Ibu main ke perpustakaan gitu? Oh iya, Mbak Delvi ya, saya hampir setiap hari main di perpustakaan. Waduh. Ya setiap kali selesai mengajar di Prodi, biasanya saya terus ke perpustakaan. Kadang siang sampai sore, dan seringnya sampai perpustakaan mau tutup tuh baru saya pulang. Oh, berarti dari setelah mengajar begitu ya, berarti kemungkinan sore ya? Sore sampai malam. Kalau perpustakaan UMS itu kalau kemungkinan tutupnya di jam 9 malam ya Bu ya? Atau jam 8. Oh, jam 8. Pekan ini jam 8. Mulai pekan jam 8. Wah, berarti memang lumayan sering sekali ya Bu, setiap satu minggu setiap hari begitu ya, selama hampir setiap hari begitu ya. Kalau mungkin ya bisa diceritakan ya, bagaimana sih Ibu bisa mendapatkan gelar sebagai duta selain mungkin lebih sering datang ke perpustakaan begitu? Iya.
Kalau saya juga kurang tahu sebenarnya Mbak kriterianya apa, tapi yang saya rasakan mungkin ya karena frekuensi kunjungan ke perpustakaan. Kemudian itu sih saya rasa ya. Oh, berarti memang dari frekuensi kunjungan gitu ya. Mungkin dari duta sendiri kan memang ada kategori duta sebagai dosen dan juga duta yang mahasiswa begitu ya, Bu ya. Kalau untuk mahasiswa kemungkinan sama seperti itu ya, Bu ya. Kemungkinan sama juga ya. Dihubungi atau mungkin frekuensi datang ke perpustakaan seberapa sering kita membaca begitu ya. Betul. Betul. Nah, untuk kampus Brainers mungkin yang ingin juga ya menjadi duta baca literasi harus sering-sering baca ke perpustakaan begitu ya. Karena memang perpustakaan di UMS ini banyak memberikan mungkin bisa dibilang rewards begitu ya. Selain makanan, kalau saya ingat-ingatnya ada snacknya ya, Bu ya. Ada ya, setiap hari Sabtu itu ada snack gratis. Iya, setiap hari Sabtu itu ada snack gratis untuk kampus Brainers yang mau datang ke perpustakaan begitu. Ya. Itu seru sekali, apalagi selain snack ada tempat dolanan itu apa nggih Bu namanya? Ada namanya corner gitu untuk pojok baca nggih. Pojok dolanan. Oh, pojok dolanan. Ya, betul sekali. Waduh, keren sekali karena selalu mengupgrade begitu ya perpustakaan UMS ini. Jadi nggak cuma tempat untuk baca yang cuma monoton aja ya, Bu ya, tapi memang tempat dan suasana yang nyaman untuk belajar, memahami materi begitu. Kalau misalnya boleh diceritakan Ibu gimana perasaan Ibu nih ya setelah mendapatkan gelar sebagai duta baca literasi dosen UMS begitu. Oke, ya saya senang sekali Mbak. Yang pertama karena memang saya suka buku ya. Iya, betul. Dari kecil tuh semua buku apapun dulu kan novel-novel yang mulai dari zaman kecil, Enid Blyton gitu kan, Alfred Hitchcock semuanya, Agatha Christie itu semuanya inilah dibaca gitu. Oh iya. Udah senang buku. Kemudian yang kedua jadi duta untuk perpustakaan sekeren UMS. Masya Allah. Banyak sekali ya, Bu ya. Berarti memang nggak hanya buku yang daging seperti buku-buku jurnal begitu, tapi memang buku cerita pun Ibu suka membaca begitu ya. Oke, Masya Allah. Berarti ini salah satu hal yang perlu kita ini ya, Bu ya. Apa ya, sebagai mahasiswa harus ditanamkan gitu ya. Karena kalau boleh diingat sedih sekali Indonesia ini tingkat literasinya masih sangat rendah begitu ya. Jadi dengan adanya duta ini mungkin bisa membuat kita merasa oh seperti ini. Memang tidak melulu harus AI itu memang mungkin bisa sangat membantu ya, Bu ya. Tapi mungkin memang buku tidak bisa dilupakan begitu karena takutnya memang tertinggal jauh nantinya. Kalau misal boleh dijelaskan Ibu peran di perpustakaan kepada Ibu sebagai dosen itu apa nggih? Ya kalau saya merasa untuk perpustakaan sekarang itu agak berubah perannya dari masa dulu ya Mbak ya. Kalau dulu hanya menyediakan buku untuk membaca gitu. Kalau sekarang lebih ke space gitu. Jadi perpustakaan UMS ini keren banget dalam hal itu. Jadi bisa benar membaca kebutuhannya anak muda sekarang. Kemudian untuk dosen, untuk saya sendiri di perpustakaan itu tempat yang sangat nyaman untuk mengerjakan disertasi. Betul sekali. Kebetulan saya mengambil S3 gitu, dan ini masa akhir gitu. Jadi masa kritis harus segera diselesaikan tahun ini, insya Allah. Insya Allah, semoga segera selesai ya, mungkin kita doakan bersama-sama begitu. Tapi memang tempat suasana itu mempengaruhi gitu ya, Bu, bagaimana cara kita mengerjakan begitu. Tapi Ibu sendiri merasa senang tidak ketika di perpustakaan begitu, kemudian bisa bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang rajin begitu? Saya senang sekali Mbak, bahkan di perpustakaan itu saya punya banyak teman mahasiswa. Ada juga mahasiswa internasional, itu karena kebetulan kita sharing space gitu. Jadi sharing space, kemudian tiap hari ketemu, akhirnya ngobrol gitu. Jadi sekarang udah malah akrab jadi. Jadi suka sharing begitu ya, Bu ya? Iya, betul. Iya, berarti memang selain nambah ilmu, kita juga bisa nambah teman. Nambah teman gitu ya, teman-teman yang di perpustakaan begitu. Banyak juga hal-hal yang nggak cuma baca buku aja ya, Bu, sebenarnya di perpustakaan itu banyak juga hal-hal. Mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada kampus Brainers mungkin ya, selain baca buku, apa yang bisa dilakukan di perpustakaan gitu? Oh ya, untuk mahasiswa arsitektur sendiri Mbak ya khususnya, itu karena anak-anak itu kan mahasiswa kalau menggambar tugas di arsitektur itu banyak butuh kertas yang besar. Iya. Itu perpustakaan punya gitu. Jadi mejanya itu besar-besar, pas dan tepat untuk anak-anak arsitek itu. Jadi senang sekali teman-teman arsitektur itu bekerja di sana sampai malam gitu.
sering ketemu di lantai 1, 2, 3. Oke, berarti halo Ibu Yaye gitu ya. Sering gitu ya. Ibu langsung nanya, "Wah, lagi pada ngapain ini ngerjain tugas ya?" gitu. Kadang join. Kadang join gitu ya. Berarti memang selalu memberikan atau mewadahi mahasiswanya begitu. Yang penting kita mau datang dulu. Mencoba untuk datang itu sudah bagus ya, Bu ya. Betul, ya. Mau membaca buku gitu, coba-coba datang sudah keren sekali seperti itu Kamus Beginners. Dan ini ya, setelah ini Delvi akan putarkan lagu ini, lagu yang Delvi suka banget, apalagi bisa kita tuh jadi ngerasa, oh emang Indonesia itu bisa dilihat di kancah internasional. Ini kalau nggak salah lagu dari girl band Nona Shout yang mereka tuh baru rilis lagu, dan dari keempat atau beberapa orangnya tuh dari Indonesia begitu. Ada kalau nggak salah namanya Bila begitu. Nah, buat Kampus Brothers boleh didengerin. Enjoy the song. Di sini dan juga ada Ibu Yayi. Nah, tadi kita udah bahas seputar ibu yang sering datang ke perpustakaan ya Bu. Akhirnya pada akhirnya bisa menjadi duta baca literasi dosen begitu ya. Nah, sekarang mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada Kampus Brothers atau mungkin buat Delvi juga, kira-kira sumber atau fasilitas apa gitu yang paling kerasa di Ibu di perpustakaan UMS gitu ya, sebagai seorang dosen gitu ya. Kalau saya merasakan lebih ke ruang-ruangnya Mbak, Okay. ruang-ruang kerjanya, ruang kuliah itu semuanya di atas rata-rata gitu. Oh, Masya Allah. Jadi kalau dulu sebelum sering ke perpustakaan itu, saya kemudian mahasiswa juga seringnya mencari kafe gitu di luar gitu untuk bekerja gitu, dan tidak senyaman UMS ternyata. Oh gitu. Jadi benar-benar up to date, mengikuti perkembangan zaman yang gitu dibutuhkan ya? Betul. Iya, mengikuti apa yang dibutuhkan dosen dan juga para mahasiswanya pastinya. Nah, ini juga pesan banget untuk para kampus beginners. Mungkin setelah ini bisa dikurangi yang namanya nugas di kafe gitu ya, atau nongkrong di kafe sambil ngerjain tugas. Padahal di perpustakaan pun juga nyaman ya Bu ya. Betul, ya. Bisa duduk di atas ataupun di bawah gitu, dan suasananya yang pastinya lebih nyaman dan nggak berisik ya dibandingkan sama kafe, kan tempat orang nongkrong untuk bersenda gurau begitu ya Bu ya. Nah, mungkin Ibu ada nggak sih hal-hal yang seru begitu ya, yang pernah Ibu ingat sampai sekarang yang pernah dilakukan di perpustakaan gitu? Kalau di perpustakaan ya itu Mbak, jadi untuk diskusi gitu, kemudian juga berkenalan dengan mahasiswa dari program lain gitu. Itu sering sekali ngobrol gitu jadinya. Jadi banyak teman gitu. Oh, ngaten ya. Berarti memang yang sudah disebutkan di awal, di perpustakaan tuh selain mencari ilmu, bisa juga ini ya, teman gitu ya, selain relasi, wawasan seperti itu. Oh ya, juga ada ini Mbak, tempat untuk olahraga. Ada pojok untuk olahraga juga. Wah, keren ada sekali. Statis disediakan perpustakaan. Oh, Masya Allah. Ini baru ya ini ya Bu ya? Ini cukup lama kok, udah beberapa bulan ini ya. Oh, tapi mungkin sudah ini ya, mulai disosialisasikan kepada para mahasiswa dan juga dosen gitu ya. Itu berarti ya untuk penggunaannya boleh untuk mahasiswa dosen atau hanya boleh semuanya. Oh, boleh semuanya. Di lobi di depan. Jadi kalau misalkan mungkin capek belajar, itu bisa olahraga sejenak. Gitu. Oh, bisa seimbang. Mengosongkan pikiran gitu ya Bu ya. Betul sekali, keren. Dan di sini mungkin dari perpustakaan yang Ibu sering sekali datang ke perpustakaan, mungkin ada nggak kira-kira hal yang mungkin dirasakan Ibu yang pada akhirnya merasa betah nih kalau misalnya saya itu baca di perpustakaan UMS gitu? Iya, karena saya tuh kan kebiasaan kalau bekerja sering bikin itu Mbak thing to do list itu. Jadi selalu kalau target-target apa harus selesai, itu biasanya kalau tidak selesai di siang hari di prodi, itu biasanya saya lanjutkan di perpustakaan, dan alhamdulillah bisa lebih banyak target yang bisa tercapai. Oh, itu positifnya ya. Mungkin beda lain hal kalau mengerjakan di rumah, harus membagi waktu antara pekerjaan rumah dan juga yang ada di kampus begitu ya Bu ya. Tapi kalau di perpustakaan bisa satu fokus tujuan begitu ya. Betul sekali. Dan mungkin ini Delvi juga ingin menanyakan ya Bu ya, menurut Ibu seberapa penting Ibu ini bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di perpustakaan gitu, sebagai seorang dosen mungkin, atau mungkin sebagai pandangan untuk para mahasiswanya? Iya, jadi fasilitas di perpustakaan itu bisa sebaiknya dimaksimalkan gitu, karena kalau mereka tidak pernah tahu, itu mereka tidak akan suka gitu. Jadi kelihatannya harus suka dulu, karena pengalaman saya sejauh ini mengajak mahasiswa atau rekan-rekan dosen ketika datang ke perpustakaan itu sekali ketemu langsung suka gitu. Jadi tak kenal maka tak sayang gitu. Iya, benar sekali. Tak kenal maka tak sayang. Iya, betul. Tidak hanya digunakan untuk orang, namun juga di buku, di perpustakaan pun juga bisa begitu ya Bu ya. Betul sekali. Dan mungkin ada Ibu secuil harapan untuk para mahasiswa UMS nih supaya mereka bisa lebih rajin ke perpustakaan nih.
Iya, jadi harapan saya terutama yang juga sering saya berikan ke mahasiswa saya itu mereka harus selalu berani untuk explore gitu. Jadi tidak hanya puas dengan saat ini dengan kondisi nyaman yang ada sekarang, tapi mereka harus punya cita-cita untuk suatu saat keluar gitu ya, keluar negeri gitu. Dan itu bisa bermulai dari bacaan gitu. Ketika mereka membaca, kemudian melihat bagaimana kata-kata itu divisualisasikan dalam pikiran, dalam mereka punya gambaran tersendiri seperti apa gitu. Dan mungkin dari situ muncul motivasi untuk lebih melangkah lebih jauh lagi gitu. Iya, benar sekali. Seperti itu. Karena memang ada pepatah bilang meraihlah pendidikan sampai ke negeri Cina itu ya Bu ya, betul sekali. Kalau mungkin dari Ibu Yayi sudah ke Belanda malahan ya, udah nggak ke Cina, ke Belanda ya, kampus Belanda Indonesia. Dan kalau misalnya dari Ibu Yayi sendiri mungkin bisa memberikan pesan supaya para mahasiswa itu berkembang dan juga eksplor seputar dunia pendidikan gitu Bu. Gimana nih tipsnya mungkin ya supaya bisa seperti Ibu Yayi, nggak cuma stay di Indonesia aja nih, kamu bisa kok pergi ke luar negeri gitu. Iya, mungkin kuncinya yang pertama harus percaya diri, kemudian jangan underestimate diri sendiri gitu, karena sebenarnya saya lihat tuh mahasiswa rata-rata mereka punya potensi, hanya mungkin mereka merasakan underestimate, kurang percaya diri gitu. Iya, jadi itu nomor satu. Banyak ya Bu ya? Iya, banyak seperti itu, jadi harus yakin dulu, kemudian juga berusaha tentu saja gitu. Berarti mengusahakan apa yang sedang saat ini terjadi begitu ya. Jadi tidak boleh secepat itu puas begitu. Apa yang kita rasakan sekarang mungkin itulah yang akan kita rindukan di hari nanti, seperti itu. Mungkin satu lagi Mbak untuk bahasa. Jadi kemampuan bahasa itu wajib ya. Jadi bahasa Inggris terutama, kemudian kalau memang ada bahasa lain yang mereka ingin kuasai itu jauh lebih baik lagi. Saya kebetulan ada beberapa mahasiswa itu yang mereka ingin pergi ke Jepang, mereka belajar otodidak bahasa Jepang. Dan itu saya sangat senang karena disiplin diri. Kemudian ada satu lagi mahasiswa di tahun pertama itu Jerman. Jadi dia ingin sekali ke Jerman dan sekarang sudah mulai kursus-kursus ikut tes beberapa level bahasa Jerman, dan itu saya sangat support sekali. Waduh, keren sekali ya. Saya pun juga ikut bangga ya sebagai mahasiswa juga begitu ya Bu ya. Jadi itu tadi tips dan juga salah satu hal yang bisa disampaikan oleh Ibu Yayi begitu ya. Mungkin ada pesan spesial untuk para mahasiswanya Ibu ya? Ya rajin-rajin ke perpustakaan deh. Dicoba, karena perpustakaan itu tempat yang sangat sudah disediakan dari fasilitas UMS. Dan di sana sudah tersedia apapun, dan itu tidak kalah dari tempat-tempat lainnya kok gitu. Jadi kalau sudah bisa di sana, insya Allah perpustakaan untuk teman-teman kalian kakak tingkat itu juga kayaknya bisa jadi saksi perjuangan mereka kompetisi, kemudian mereka mengerjakan tugas akhir, mengerjakan tugas-tugas itu karena segala jerih payah, kemudian kerja keras itu betul-betul terasa ketika dilakukan di perpustakaan. Seperti itu. Luar biasa sekali Bu Yayi. Terima kasih juga ya Bu ya atas tips, manfaat juga berbagi ilmu seputar dunia perpustakaan kepada kita sebagai para mahasiswa.